Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 670 ajaib seperti dewa. Okisu baik-baik saja, tetapi karena dia beberapa napas tersendat, dadanya menjadi tertekan, dan kemudian dia merasa tubuhnya akan meledak. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan berdiri dengan ganas. Meskipun dia kehilangan akal sehatnya, penilaian dasar Okisu masih ada. Dia melihat Thomas Kin jelas orang yang sulit untuk dihadapi, jadi dia langsung mengalihkan target dan mencengkram Lisa di sebelahnya. Semua orang terkejut, tidak menyangka pasien ini menjadi begitu aneh dan lepas kendali di tempat kejadian. Dilihat dari penampilannya memang tidak seperti penyakit jiwa, tapi jauh lebih berbahaya dari penyakit jiwa. Bahkan jika kamu sakit jiwa, kamu tidak begitu mudah tersinggung, dan pikiran tidak penuh dengan kekerasan. Lisa juga pucat, dia sangat dekat dengan pasien, dan dia tidak siap, melangkah mundur beberapa langkah dengan sepatu hak tinggi, dan segera bersandar ke belakang. Thomas Kin melangkah ke depan dan memeluk pinggang Lisa dan memasukkannya dalam pelukannya. Pada saat yang sama, Okisu juga bergegas mendekat. Thomas Kin meraih pergelangan tangannya dan sedikit mengerahkan tenaga. Pergelangan tangan Okisu sakit dan dia langsung berlutut di lantai. Thomas Kin dengan cepat mendorong tangan kirinya dengan lembut, dan Lisa berdiri dengan mantap. Setelah itu, Thomas Kin mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke tengah dada Okisu. Titik akupuntur Tanzong. Totok titik akupuntur. Beberapa ahli tua tiba-tiba berseru, tidak menyangka pemuda ini bisa totok titik akupuntur di usia muda. Totok titik akupuntur adalah ilmu yang sangat canggih, seperti halnya akupuntur. Pada titik yang sama, dengan teknik dan kekuatan yang berbeda, dapat menghasilkan efek yang berbeda pula. Titik akupuntur Tanzong merupakan titik akupuntur besar bagi tubuh manusia yang bagaikan pusat arus transportasi seluruh tubuh, sangat penting. Seringkali novel silat yang mengatakan mematikan orang dengan menotok titik akupuntur Tanzong, namun ini bukan mengada-ada. Jika kekuatannya besar, titik akupuntur Tanzong memang bisa mematikan. Namun, kekuatan Thomas Kin sangat tepat. Setelah totok ini, Okisu menghela nafas lega dan mulai menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah nafas yang telah ditahan lama akhirnya muncul. Setelah itu, Thomas Kin membaringkan Okisu di lantai. Pada saat ini, dia tidak terlalu berontak, dibuka kancing kemejanya dan mengeluarkan jarum perak. 2 jarum perak ditusuk ke dada kiri dan dada kanan, menjepit api kemarahan di hati dan empedunya. Dia mengeluarkan 8 jarum perak dan menusuknya berdampingan di sekitar pusarnya, membentuk heksagram. Heksagram membendung pusar. Dr. Yan memukul pahanya, dan semua ahli tua berdiri, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tanpa disangka, mereka masih bisa melihat metode akupuntur yang sangat lihai, yaitu menggunakan 8 jarum membentuk heksagram untuk membendung pusar dalam selama hidupnya. Setelah beberapa jarum, Okisu segera tenang, berbaring di lantai, memejamkan mata, mengertakkan gigi, dan terlihat sangat kesakitan. Thomas Kin memegang lehernya dan mulai memijat. Saat tangan Thomas Kin lewat, tanda merah muncul di tubuhnya, dari leher ke bawah, ke dada, kemah, hingga perut. Terlihat ketika hendak mencapai pusar, warna merah tanda penyakit tersembunyi itu tiba-tiba menyebar. Pusar adalah akar kehidupan, janin dalam kandungan mengandalkan pusar untuk mengambil nutrisi, sehingga tempat ini harus dilindungi. Thomas Kin menyegel 8 titik akupuntur penting di sekitar pusar, agar api berputar di sekitar sini, dan tidak memasuki area pusar. Jika tidak maka akan mengancam nyawa. Tanda merah berangsur-angsur menghilang, dan beberapa tanda muncul di perut. Kemudian, Thomas Kin mengeluarkan sepotong belahan bambu kecil, yang disebut sebagai alat pengerik angin.
Dr. Stranger, bab 671 Dr. Dewa. Mulailah kerok di tempat. Tempat di mana bambu kecil mengerok, semuanya berubah menjadi warna ungu kehitaman, terlihat sangat menakutkan. Thomaskin berkata sambil mengerok, siapkan semangkuk air jahe dan taruh sedikit gula. Baiklah. Noel Kong buru-buru menyiapkannya, dia merebus jahe, lalu menambahkan gula batu setelah itu. Segera, seluruh perut Okisu menjadi hitam, dan kemudian, semangkuk air jahe panas dibawakan ke sana. Thomaskin memapah Okisu dan berkata, semangkuk air ini harus diminum selagi masih panas, semakin panas semakin baik, tidak akan melukai lidahmu, hanya saja mungkin akan sedikit sakit, kamu harus bisa menahannya iya. Ke dalam mulutnya. Setelah meminum semangkuk air itu, Okisu seolah menjadi manusia air, seluruh tubuhnya berkeringat, dan juga berbaring di tanah dengan terengah-engah. Rangkaian kejadian ini membuat seluruh orang yang ada di sana menjadi sangat tenang dan tak berbicara sedikit pun, bahkan penonton yang ada di depan TV pun menjadi tercengang. Ini terlalu menegangkan, tadinya masih ada orang yang merasa bahwa seorang tabib saat mengobati orang lain akan terasa membosankan, tapi nyatanya, sekarang bukankah sangat menegangkan? Setelah istirahat beberapa saat, Okisu perlahan bangun dan duduk, setelah itu ia menyentuh dadanya, dan ada sedikit rasa terkejut di wajahnya. Dokter jenius. Benar-benar dokter yang sangat jenius. Aku belum pernah merasa begitu nyaman sebelumnya, dan seluruh peredaran darah di tubuhku seakan sangat lancar. Anda benar-benar dokter yang jenius. Thomaskin berkata, nanti aku akan menulis resep untuk meredakan panas dalam untuk Anda. Anda harus minum sepanjang tahun ini dan kurangilah memakan daging. Meskipun penyakit Anda sudah sembuh, tetapi jika Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, masih tetap membutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Seharusnya dalam tahun ini penyakit Anda tak akan kambuh. Okisu dan ayahnya berulang kali mengucapkan kata terima kasih. Kemudian, ayah dan anak itu berlutut di depan Thomaskin. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih sampai air mata mereka keluar terus-menerus. Thomaskin buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Ini adalah tugasku untuk merawat yang sakit dan menyelamatkan orang lain. Jadi tidak perlu berterima kasih sampai begitu. Thomaskin berkata dengan sangat santai, seolah-olah itu adalah masalah sepele. Penonton di depan televisi langsung merasa sangat kagum dan bangga padanya. Master, ini benar-benar seorang master yang bisa mewakili para tabib. Seterusnya aku hanya akan percaya dan mendukung Dr. Qin saja. Siapa bilang seorang tabib yang muda tidak ada kemampuan? Dr. Qin masih muda dan memiliki kemampuan hebat. Pantas saja dia bisa menjadi seorang pembicara utama. Dr. Qin juga tidak memedulikan nama baiknya. Dia juga tak punya gelar apapun. Dia hanyalah seorang ahli spesialis saja. Ini menunjukkan bahwa seluruh fokus dia ditujukan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengobatan para tabib saja, bukan untuk gelar saja. Seorang ahli seperti inilah yang patut dicontoh. Adakah yang tahu siapakah Dr. Qin itu? Aku ingin menjadikannya sebagai guruku. Jangan bermimpi lagi, orang itu memakai topeng. Tentu saja dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jika tidak, mungkin dia akan dicari-cari orang nantinya. Thomaskin memang memilih keputusan yang tepat untuk memakai topeng saat siaran langsung. Kali ini pengaruhnya sangat besar. Banyak orang awam yang tidak paham pengobatan seorang tabib malah bersumpah untuk belajar pengobatan tabib setelah menonton siaran langsung ini. Kalau orang-orang tahu bahwa Thomaskin adalah pemilik pusat medis Suan, diperkirakan orang yang ingin menjadikannya menjadi guru setiap hari akan memenuhi tempat itu. Setelah pasien kedua disembuhkan, para ahli yang hadir di sana menjadi sangat kagum padanya. Thomaskin kembali ke kursinya dan melanjutkan berbicara. Banyak ahli bahkan menjadi tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Dr. Qin, apa prinsip metode akupuntur penyegelan umbilikus dengan 8 trigram? Bisakah dijelaskan dengan lebih detail? Dr. Qin, bagaimana Anda membedakan antara panas dalam di empedu dan panas dalam di hati barusan?
Guru Qin, tolong ajarkan pada kami. Para ahli di sana menjadi sangat sopan saat ini, seolah-olah seperti siswa yang sedang meminta nasihat pada guru mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.